Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi. Wamensos juga minta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus, ya ini saya sampaikan, khusus untuk pasien cuci darah, ya kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali. Ya, jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk, ya kan segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Sementara itu Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin ya memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Target pelaksanaan pemutihan BPJS Kesehatan ini mundur dari sebelumnya yang ditargetkan bisa diterapkan di akhir tahun 2025. Jadi Caimin menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih melakukan penyempurnaan sistem tata kelola. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat berdampak baik kepada masyarakat. Terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan program yang mencapai 20 triliun rupiah, Caimin memastikan pemerintah masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak yang ingin meraup keuntungan. Targetnya sebelumnya kan akhir tahun, Gus. Berarti mundur. Ya, awal tahun ini insya Allah. Menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK mengamankan barang bukti dengan nilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka, 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonang. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan. Sementara 1 tersangka John Field merupakan pemilik PT Blu-ray berhasil melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam buruan. Penyidik turut menyita barang bukti nilainya 40,5 miliar rupiah. Ada emas juga ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Waduh, nilai rutin setoran 7 miliar rupiah per bulan. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026.
Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi, kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Antrian panjang masih terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok. Warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan lagi. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis. Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain hati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Udah bisa. Ke bayar mandiri. Saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu membuat para pasien tak peroleh pengobatan gratis, pemirsa. Kita simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya miskin. Yang ketiga memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu, tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah, tentu proses ini memerlukan waktu. Nah, untuk itu mungkin ya khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah di
kita sebutnya Pandawa WhatsApp di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobile JKN atau datang ke kantor BPJS gitu.